ini saya akan menjelaskan pengertian dari kalor. Kalor adalah energi panas yang berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Perpindahan ini terjadi karena ada perbedaan suhu. Contohnya, seperti saat sendok dimasukkan teh panas dan panas dari teh berpindah ke sendok, panas yang berpindah itu disebut kalor. Satuan SL-nya adalah joule atau J, satuan lainnya adalah kalori atau kal. Saya akan menjelaskan kebutuhan kalor. Kebutuhan kalor adalah jumlah energi panas yang dibutuhkan untuk menaikkan atau menurunkan suhu benda tanpa mengubah wujudnya, misal air tetap air, besi tetap besi. Rumusnya, Q sama dengan M kali C kali delta T. Keterangan, Q sama dengan kalor yang diserap atau dilepaskan, seperti C atau kal. M, massa benda, kilogram atau gram. C, jenis kalor. Kekuatan zat menyerap panas. Delta T mengubah suhu, seperti suhu akhir dan suhu awal. Artinya, kalor di sini hanya untuk mengubah suhu, bukan untuk melelehkan atau menguapkan zat. Semakin berat bendanya, semakin sulit dipanaskan. Atau semakin besar perubahan suhunya, maka semakin banyak kalor yang dibutuhkan. Perubahan wujud zat adalah perubahan fisik yang terjadi ketika suatu zat berubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Perubahan ini bisa terjadi karena adanya pelepasan atau penyerapan kalor oleh zat tersebut, tapi tanpa mengubah identitas kimia zatnya, yang dimana artinya rumusan kimianya tetap sama, hanya jarak antar partikelnya saja yang berubah. Nah, jenis-jenis perubahan wujud zat itu ada 6. Yang pertama itu ada mencair. Mencair adalah perubahan wujud zat padat jadi zat cair. Contohnya itu seperti es batu yang dibiarkan di suhu ruang yang akan berubah menjadi air. Yang kedua itu ada membeku. Membeku adalah perubahan wujud zat cair menjadi zat padat. Contohnya seperti air yang dimasukkan ke dalam freezer yang akan berubah menjadi es batu. Nah, yang ketiga itu ada menguap. Menguap itu perubahan wujud zat cair yang menjadi gas. Contohnya seperti air yang direbus hingga mendidih dan mengeluarkan uap. Yang keempat ada mengembun. Mengembun itu perubahan wujud zat gas yang menjadi zat cair. Contohnya seperti munculnya titik-titik air di bagian luar gelas yang dalamnya itu berisi es. Nah, yang kelima itu ada menyublim. Menyublim itu perubahan wujud zat padat langsung menjadi gas tanpa melewati fase cair. Contoh seperti kapur barus ataupun kamper yang disimpan di dalam lemari pakaian yang lama-kelamaan akan habis berubah jadi gas yang harum. Selanjutnya yang keenam itu ada mengkristal atau deposisi, perubahan wujud zat gas yang langsung menjadi padat tanpa melewati fase cair. Contohnya itu kayak terbentuknya salju dari uap air yang ada di awan. Di pembahasan yang keempat, ada perpindahan kalor. Saya akan menjelaskan apa sih perpindahan kalor itu. Perpindahan kalor terdapat 3 jenis utama yang akan saya bahas. Yang pertama, ada konduksi. Yang kedua, ada konveksi. Yang ketiga, ada radiasi. Konduksi adalah perpindahan kalor melalui perantara zat padat tanpa disertai perpindahan partikel zat. Contohnya ada gagang panci yang terasa panas saat memasak. Lalu yang kedua ada konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor pada zat cair atau gas yang diikuti dengan perpindahan partikel zat tersebut. Contohnya bisa dengan aliran air yang naik turun saat direbus. Dan yang terakhir ada radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa memerlukan medium zat perantara melalui gelombang elektromagnetik. Contoh mudahnya yang sering kita jumpai sehari-hari bisa dengan kehangatan sinar matahari sampai ke bumi. Pada contoh soal ini diketahui air dengan massa 100 gram berada pada suhu awal 20 derajat Celcius. Air tersebut dipanaskan hingga mencapai suhu 80 derajat Celcius. Diketahui juga kalor jenis air sebesar 1 kalori per gram derajat Celcius. Yang ditanyakan adalah beberapa jumlah kalor yang diperlukan untuk memanaskan air tersebut. Untuk menyelesaikan soal ini, kita menggunakan rumus kalor yaitu Q sama dengan M dikali C dikali sama dengan delta T.
di mana Q adalah jumlah kalor yang diperlukan, M adalah massa benda, C adalah kalor jenis zat, delta T yang berarti perubahan suhu, yaitu suhu akhir di awal dikurangi suhu awal. Pada soal ini diketahui massa air 100 gram, kalor jenis air 1 kalori per gram derajat Celcius, suhu awal 20 derajat Celcius, dan suhu akhir 80 derajat Celcius. Kemudian kita hitung perubahan suhunya terlebih dahulu. Delta T sama dengan T2 dikurangi 1, atau 80 derajat dikurangi 20, sehingga diperoleh 60 derajat Celcius. Selanjutnya memasukkan nilai-nilai tersebut ke dalam rumus. Q sama dengan 100 dikali 1 dikali 80 dikurangi 20. Kemudian menjadi 100 dikali 1 dikali 60. Hasilnya adalah 6000 kalori. Jadi jumlah kalor yang diperlukan untuk memanaskan 100 gram air dari suhu 20 derajat Celcius menjadi 80 derajat Celcius adalah 6000 kalori. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang azas Black. Oke, penjelasan azas Black. Azas Black adalah hukum kekalahan energi untuk kalor. Prinsipnya menyatakan bahwa jika dua zat yang suhunya berbeda dicampur, maka zat yang bersuhu tinggi akan melepas kalor dan zat yang bersuhu rendah akan menerima kalor dalam jumlah yang sama hingga mencapai keseimbangan termal atau suhu akhir yang sama. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan rumus azas Black, yaitu delta Q lepas sama dengan delta Q terima. Dan zat yang suhunya lebih tinggi akan melepas kalor. Q lepas sama dengan M1 dikali C1 dikali T1 dikurang T campuran. Dan yang kedua itu ada zat suhu yang suhunya lebih rendah sampai menerima kalor. Dan rumusnya itu Q terima sama dengan M2 kali C2 kali T campuran kurang T2. Jadi kesimpulannya, kalor adalah bentuk energi panas yang mengalir secara alami dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah, yang dimana aliran energi ini dapat menyebabkan perubahan suhu zat ataupun perubahan wujudnya.